Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Tetap semangat ya untuk menuntut ilmu. Kita kembali lagi dengan pelajaran tematik. Tidak bosan-bosan. Bunda untuk mengingatkan agar kalian tetap semangat ya. Baik, kali ini kita akan belajar di subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang Bunda akan memberikan penjelasan tentang penyakit pada sistem pernapasan ya. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik. Bunda akan menjelaskan. Jadi, organ pernapasan kita itu terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru ya. Nah, setiap organ tersebut jika mengalami gangguan yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat, nanti akan mengganggu sistem pernapasan kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama, emfisema. Emfisema itu adalah penyakit pada paru-paru. Jadi paru-parunya mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru yang kemasukan udara. Jadi ukuran paru-parunya tidak normal. Jadi paru-parunya itu lebih besar daripada normalnya karena dia mengalami pembengkakan. Kemudian yang kedua, asma. Nah, asma ini sering ya ada beberapa anak qadarullah yang mempunyai penyakit asma, biasanya bawaan dari lahir ya. Nah, asma juga bisa karena lingkungan juga ya. Nah, asma itu merupakan kelainan penjumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, perubahan cuaca ya. Nah, biasanya kalau orang yang mempunyai penyakit asma itu anjurkan untuk tidak berada di tempat yang suhunya rendah atau suhunya dingin. Semisal orang yang mempunyai asma itu disarankan untuk tidak pergi semisal ke puncak. Nah, puncak itu kan dingin ya. Nah, nanti jika orang yang mempunyai asma bisa jadi ketika di sana dia akan mengalami sesak napas ya, asmanya akan kambuh. Kemudian yang ketiga, kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini menyeramkan ya, karena yang namanya kanker itu susah untuk disembuhkan. Jadi, kanker paru-paru itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Nah, jadi kalau paru-parunya terdapat sel-sel kanker, kemudian terus tumbuh dan tumbuh banyak sampai tidak terkendali, lama-lama akan menyerang seluruh tubuh. Jadi yang diserang bukan hanya paru-paru, tapi organ yang lain akan terserang juga ya. Biasanya kanker paru-paru itu terjadi karena kebiasaan merokok ya. Jadi orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok itu biasanya mudah sekali untuk terkena penyakit kanker. Lanjut, penyakit yang lain yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, diingat-ingat. Jika ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, berarti dia terkena penyakit TBC atau tuberkulosis ya. Jadi bakteri itu menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jadi alveolusnya itu akan timbul bintil-bintil yang sangat banyak. Nah, jika penyakit itu menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka nanti sel-sel pada paru-parunya akan mati. Sehingga apa? Paru-parunya akan mengecil. Nah, apa yang terjadi jika paru-parunya mengecil? Nanti napasnya akan terengah-engah. Jadi dia sulit untuk bernapas karena paru-parunya mengecil. Tidak sesuai dengan normalnya ya. Kemudian penyakit yang lain yaitu bronkitis. Nah, kalau bronkitis itu berhubungan dengan apa? Cabang tenggorokan ya, yaitu bronkus ya. Nah, bronkitis itu adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Kemudian gejalanya biasanya itu
orangnya akan mengalami demam, kemudian menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokannya, sehingga dia susah untuk bernapas karena mengalami sesak napas ya. Penyakit terakhir yaitu influenza atau flu. Nah, ini sering dialami kita ya. Jadi kita itu mudah sekali untuk terserang flu. Bisa karena virus, bisa karena memang kita ketularan orang yang terkena flu ya, seperti itu. Nah, flu itu penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza. Jadi penyakitnya timbulnya gejalanya seperti bersin-bersin, demam, pilek ya. Seperti kalian biasanya jika terkena flu ya. Itu adalah 6 penyakit pada sistem pernapasan yang Bu Nanda jelaskan ya. Semoga baik, lanjut. Sekarang kita buka buku paket pembelajaran 6 di halaman 85 ya. Kalian perhatikan, Bu Nanda sudah tampilkan sebuah gambar yang juga ada di buku paket. Di situ ada gambar Edo dan teman-teman sekelasnya sedang bermusyawarah. Nah, jadi mereka itu bermusyawarah membicarakan tentang rencana peragaan ya. Jadi mereka akan menampilkan sesuatu untuk sekolahnya. Nah, mereka itu musyawarah sepakat dipimpin oleh Edo ya. Edo itu yang sedang berdiri itu. Nah, jadi dalam musyawarah ketika mengambil keputusan sebaiknya kita tidak boleh memaksakan kehendak ya, meskipun kita mempunyai pendapat. Namun jika kita memaksakan pendapat kita, kehendak kita, maka itu tidak boleh dianjurkan yang seperti itu ya. Kemudian hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh menguntungkan satu pihak saja. Karena apa? Karena yang ada di situ yang ikut musyawarah orang banyak. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum, tidak boleh menguntungkan satu orang saja ya. Kemudian kita juga dalam keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan, ada yang kaya miskin tidak ada yang dia orang mana tidak ada ya. Jadi tidak ada perbedaan, semuanya sama. Di dalam musyawarah, agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan, tidak ada iri dengki, tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa dikucilkan, maka nilai yang mendasar harus melakukan apa saja nilai-nilai tersebut ya. Yang pertama nilai kebersamaan ya. Jadi kalau mengambil keputusan harus dilakukan bersama-sama, duduk bersama-sama dengan tujuan apa? Dengan tujuan demi kebaikan bersama ya. Kemudian yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, bebas itu artinya tidak memaksakan paksaan dari orang lain ya. Jadi dia tidak mendapat paksaan dari orang lain. Pendapat dia ya pendapat dari dia sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Nah, meskipun kita mempunyai pendapat sendiri, namun kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Karena apa? Dalam musyawarah kita harus menghargai orang lain ya. Jadi jika kita menanggapi pendapat orang lain, kita juga harus dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian yang terakhir, nilai jiwa besar serta berlapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, jika musyawarah pasti nanti akan mendapatkan sebuah hasil. Nah, hasil tersebut bisa jadi tidak sesuai dengan pendapat kita, bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, kita juga harus berjiwa besar dan berlapang dada. Karena apa? Karena kita itu harus menghargai pendapat orang lain ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan pendapat kita ya. Jadi kemudian hasil keputusannya kita juga harus tetap lakukan dengan rasa apa? Dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, jadi untuk yang lainnya
Kalian bisa baca-baca sendiri tentang musyawarah di buku paket dari halaman 85 sampai 88. Di situ semuanya ada ya, ada ciri-ciri musyawarah, kemudian melaksanakan musyawarah seperti apa, tata cara dan persyaratan musyawarah seperti apa. Kemudian ada lagi cara-cara mengeluarkan pendapat dan sikap-sikap dalam musyawarah. Kalian bisa membacanya sendiri ya. Dan Bu Nanda akan memberikan tugas hari ini di Google Classroom. Jadi kalian setelah menyimak video yang Bu Nanda share ini, kalian silakan masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas yang Bu Nanda berikan ya. Baik, cukup di sini penjelasan dari Bu Nanda. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk mendengarkan Bu Nanda ya. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.